دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara dan saudari-saudariku kaum muslimin wal muslimat, nahdiyin wa nahdiyat wa wairihim min ahli sunnati wal jamaah. Para pendukung dan para subscriber channel ini, kami ucapkan selamat berjumpa kembali melalui channel PP Aswaja Online. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Dimudahkan segala macam urusan, diberkahi, dimudahkan rizki kita semua, dan dirahmati kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'anil Karim terdapat 114 surah, yang diantaranya adalah surah Yasin, surah yang ke-36. Jumlah ayatnya 83. Surah Yasin ini merupakan surah Makkiyah, sebuah surah yang diturunkan di Mekah, yakni sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dia adalah salah satu surah yang sangat terkenal dengan mempunyai banyak faidah-faidah, fadilah-fadilah, dan keutamaan-keutamaan. Betapa banyak para sahabat, betapa banyak para tabi'in, betapa banyak para ulama salaf, betapa banyak ulama-ulama terdahulu, betapa banyak ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah yang menyampaikan faidah-faidah dan keutamaan-keutamaan surah Yasin kepada umat Islam, kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan membawa dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Baik di dalam menyampaikannya itu secara langsung ataupun melalui karya-karya tulis mereka, yang kemudian ilmu, fatwa, pendapat, anjuran untuk memperbanyak membaca surah Yasin dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaan-keutamaannya ataupun faidah-faidahnya. Alhamdulillah, masyarakat luas, umat Islam di seluruh penjuru alam, dan termasuk umat Islam Indonesia dapat menerima fatwa dan anjuran untuk memperbanyak membaca surah Yasin tersebut, yang tentunya dengan melihat situasi dan kondisi dan waktu sesuai dengan riwayat-riwayat yang datang. Mereka mengamalkannya penuh dengan rasa aman, dengan rasa khusyuk, nyaman, damai, tentram, sejuk hati, adem hati. Lalu kemudian di kemudian zaman, di akhir zaman, muncullah di dunia ini, termasuk di Indonesia, sebuah kelompok yang membawa fitnah besar-besaran, membawa malapetaka dan musibah bagi umat Islam. Umat berpecah belah dibuatnya, perdebatan yang berkepanjangan, tak berujung, tak kunjung selesai, terjadi di sana-sini, saling menghujat, saling mencemooh, saling merendahkan, saling menyudutkan. Siapa pembawa malapetaka tersebut? Siapa mereka itu? Mereka itu tak lain dan tak bukan adalah Wahabi. Mereka membawa ajaran, pemahaman, dan pemikiran yang menyimpang serta menyesatkan, yang dipicu oleh karena mereka itu tidak bermadhab, mereka anti madhab, dan mereka bermanhaj salaf palsu. Mereka lebih condong pada Syekh Albani daripada ulama salaf. Mereka lebih condong pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab daripada ulama salaf. Mereka lebih condong kepada Ibn Taimiyah daripada ulama salaf. Akhirnya umat Islam yang terpengaruh oleh ajaran dan pemahaman sesat mereka mulai ragu dan menjauh dari surah Yasin.
Hati dan jiwanya sudah mulai kosong dan hampa dari faidah-faidah dan keutamaan-keutamaan membaca surah Yasin. Seolah-olah Yasin itu merupakan suatu momok yang menakutkan bagi mereka. Mau dibaca ketika akan berangkat kerja agar supaya rizkinya dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh oleh mereka, itu bid'ah, tidak ada contoh. Mau dibaca ketika membuka usaha baru, tidak boleh, itu bid'ah, itu sesat, itu neraka. Mau dibaca rutin di setiap hari ataupun di setiap malam, agar supaya diberi kemudahan dan diberi pertolongan serta keberkahan di dalam menjalani kehidupan fid dini wad dunya wal akhirah. Jangan, kata Wahabi, itu bid'ah, itu neraka. Mau dibaca secara istiqomah dalam hidup ini dengan harapan agar supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syahid. Jangan, kata mereka, itu sesat, masuk neraka. Mau dibaca di sisi atau disanding orang yang sakit keras, yang sedang menghadapi sakaratul maut, agar dipermudah sakaratul mautnya, agar dipermudah keluarnya ruhnya. Jangan, kata Wahabi, itu adalah neraka. Mau dibaca ketika istri sedang hamil, terutama di saat usia kehamilannya itu sudah tua, terutama lagi ketika menjelang melahirkan, dengan harapan agar supaya dimudahkan, dilancarkan, diselamatkan ibu dan bayinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Wahabi, jangan, itu bid'ah, itu sesat, suaminya akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Sesak nafas terus jadinya umat Islam ini kalau terus-terusan Wahabi seperti itu. Lalu kapan kaum Wahabi itu membaca Yasinnya? Nah, jika ditemukan pertanyaan seperti ini, maka jawaban yang tepat dan akurat adalah bahwa mereka tidak akan pernah sempat membacanya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah satu, semua situasi, semua kondisi dan waktu bid'ah untuk dibacakan Yasin. Dua, hari-harinya habis digunakan untuk menghitung bid'ah-bid'ahnya umat Islam di luar kelompoknya yang membaca surah Yasin. Tapi ingat ya, bid'ah menurut versi mereka. Tiga, surah Yasin itu sendiri sibuk dijadikan bahan perdebatan di sana-sini dan di sepanjang masa, selagi paham Wahabi masih bercokol di dunia ini. Lalu kemudian bagi umat Islam yang tidak terpengaruh oleh tipu daya mereka, yang tidak terpengaruh oleh pemikiran dan kedustaan mereka, dari zaman dulu hingga sekarang, bahkan hingga nanti menjelang hari kiamat, tetap semangat istiqomah untuk memperbanyak membaca surah Yasin. Biarpun berjuta-juta Wahabi datang menghadang, biarpun berjuta-juta Wahabi berteriak hingga berbusa-busa untuk mengatakan itu bid'ah. Karena teori bid'ah Wahabi itu bid'ah yang basi, bid'ah kadaluarsa, bid'ah yang error, bid'ah akal-akalan. Ibarat barang dagangan, udah nggak laku, udah nggak layak untuk dijual. Tapi tetap saja dipaksakan, ditawar-tawarkan. Dasar Wahabi itu nggak tahu malu. Karena apa kaum muslimin aswaja kok berusaha istiqomah membaca Yasin? Karena mereka sadar dan tahu diri, merasa banyak dosa, merasa banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa kurang ibadah, merasa kurang taat, merasa kurang amal soleh. Sementara membaca Yasin itu di samping mendatangkan pahala juga bisa akan mendatangkan pengampunan dosa. Jadi itu diantaranya yang diharapkan oleh umat Islam.
Nah, mungkin kalau Wahabi karena dirinya merasa paling benar, karena dirinya merasa paling sahih ibadahnya, paling nyunnah, yang lain bid'ah semua, paling surga amaliyah-amaliyahnya, maka tidak butuh lagi pada keutamaan-keutamaan surah Yasin, terutama keutamaan yang berupa maghfirah, yaitu pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka tidak membutuhkan pada keutamaan-keutamaan yang lain. Terbukti dengan pernyataan para ustadz, para guru, para da'i Wahabi yang sering disampaikan di depan jamaah dan pengikutnya, bahwa semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan membaca surah Yasin itu adalah dhaif, itu adalah maudhu, itu adalah palsu. Bahkan mereka katakan bahwa membaca surah Yasin pada malam Jumat itu tidak ada dalilnya, itu tidak ada dasarnya. Nah, apakah pernyataan mereka itu benar? Apakah pernyataan mereka itu jujur, dapat dipercaya? Atau jangan-jangan berbohong lagi, jangan-jangan berdusta lagi, jangan-jangan tipu-tipu pengikutnya lagi? Jawabannya akan kita temukan di video dan di kesempatan mendatang insya Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.